Rasulillah alaihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bahasan subuh ini kita akan membahas adab bersuci. Adab yang menjadi patokan kita diterima ibadahnya. Karena kalau tidak bagus bersucinya, maka hadis Nabi bab takhali inda qada'il hajah, babul istibra'i minal baul wa babul bauli qa'iman. Tiga baca. Hadis yang pertama datang dari Abi Salamah Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Abi Salamah dari Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ad. Jadi dari Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad, kalau Nabi mau buang air, kalau Nabi mau buang hajat, dhahaba al-madhhab ab'ad, dia pergi ke tempat yang tidak mungkin orang lihat, menjauh ya. Bagaimana penjelasannya kita bahas sebentar. Kita lanjut hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, Ibnu Abbas berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra itu melewati, ala qabraini, melewati, ada dua kubur yang dilewati. Ada dua kubur yang dilewati. Faqala, spontan ketika Nabi melewati dua kubur itu, faqala, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Innahuma yu'azzabani, sesungguhnya ada dua mayit dari dua kubur ini, dua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan dua mayit ini itu tidak diazab karena dosa besar, berarti dosa kecil. Ya, ada dua mayat melintas Nabi langsung bilang ada dua mayat di dalam itu sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, dan kedua mayat ini tidak diazab karena dosa besar. Lalu apa dosanya? Amma haza, Nabi sambil menunjuk dalam satu riwayat Nabi cuma berisyarat, dalam satu riwayat menunjuk. Amma haza, adapun kuburan yang satu ini, fakana la yastanzihu minal bauli. Jadi orang yang di dalam ini itu kalau habis kencing tidak bersih, dia cebok. Wa amma haza, adapun yang satu ini di sebelahnya, tadi yang kanan sekarang yang kiri, fakana yamshi bin namimah, sesungguhnya orang yang di dalam ini semasa hidupnya suka mengadu domba. Jadi dua, satu yang ditunjuk Nabi gara-gara tidak bersih kencingnya, dan yang kedua orang yang suka mengadu domba. Hadis yang ketiga, sebelum kita jelaskan secara utuh, hadis yang ketiga an Abi Wa'il an Huzaifah, dari Abi Wa'il dan Huzaifah qala, berkata. Jadi ada sahabat namanya Huzaifah berkata, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah
mendatangi. Jadi pernah mendatangi subatata kaumin. Subatata kaumin. Subatata itu kalau diterjemahkan tempatnya orang buang sampah. Kalau di sini ada tempat pembuangan sampah seperti itu ya. Tempat sampah bertumpuk, tempat sampah dibuang, itu namanya subatata kaumin. Satu kampung ada tempat pembuangan sampahnya. Nabi datang ke situ, fabala qa'iman. Kemudian Nabi kencing di situ sambil berdiri. Saya ulang, fabala qa'iman. Nabi datangi ke tempat buang sampah tadi, fabala qa'iman. Kemudian Nabi kencing di situ berdiri. Nah, ini dalil bahwa boleh kencing berdiri. Tsumma da'a bima'in famasaha ala khuffaihi. Beberapa selang kemudian Nabi sudah selesai kencing, sudah cebok. Dia kemudian meminta kepada para sahabat, da'a bima'in. Dia minta ambilkan lagi air. Kenapa diambilkan air? Famasaha ala khuffaihi. Kenapa? Karena air itu dia mau gunakan untuk masaha. Khuffaihi itu maksudnya airnya diambil kemudian diusapkan di sepatunya, di atas sepatunya. Berarti ketika Nabi kencing itu percikannya mungkin kena di sepatunya, maka dia minta air kemudian disapukan di sepatunya. Baik, bagaimana memahami ketiga hadis ini? Hadis yang pertama, kalau Nabi mau buang hajat, dia menjauh dari penglihatan manusia. Jadi di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya WC seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada WC ya, ada WC, kita tinggal dulu, buang air, selesai, tertutup. Tapi di zaman Nabi dan para sahabat itu hal yang seperti itu masih jauh, karena itu biasa masih berlaku di daerah Romawi. Di orang Arab yang masih hibs namanya, masih sejati, itu kalau buang air mereka itu cari tempat yang sangat jauh, maksudnya jauh supaya orang tidak lihat. Ya, kalau sekarang tidak usah kita jauh-jauh karena sudah ada WC. Kalau ikut hadisnya seharusnya kita pergi jauh. Tapi cara memahami hadis ini yang dilihat ilatnya, bukan terjemahannya. Apa ilatnya? Ilatnya orang supaya tidak lihat. Jadi biar dekat, yang penting tidak dilihat. Akhirnya begitu. Makanya dibentuklah satu bangunan, yang bangunan itu sekarang disebut sebagai WC, kurang lebih begitu. Karena ilatnya supaya kita tidak dilihat. Itu adab pertama. Kalau kita mau buang air, jangan sampai ada yang lihat. Ini biasanya tidak berlaku kalau kita perjalanan atau kita lalai. Biasanya supir truk kalau sudah jalan jauh langsung singgah saja, langsung buang air, langsung kencing. Nah itu kena ini. Atau kita mungkin penumpang karena capek dulu, tidak ada masjid, tidak ada buang air, sampai di tengah jalan pokoknya langsung buang air. Nah, tidak boleh. Kira-kira begitu ya. Itu ada pertama. Kalau kita mau buang air, jangan ada yang melihat. Dan yang kedua ada dua hadis. Salah satu sebab mengapa orang itu diazab karena dia tidak bersih ketika sudah selesai kencing. Ketika sudah selesai kencing, la yasmanzi, tidak bersih. Nah, ini sambungannya dengan hadis yang ketiga. Biasanya yang tidak bersih itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang suka kencing berdiri. Biasanya
terjadi kepada orang yang suka kencing berdiri. Hadis yang ketiga jelas sekali dari Nabi. Jadi hadis yang ketiga ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kencing berdiri itu boleh kita lakukan. Tapi ingat, bagaimana hadis Nabi ini menunjukkan kehati-hatian Nabi. Selesai dia kencing, dia minta lagi air. Untuk apa? Bukan untuk ceboknya sudah selesai. Dia minta lagi air untuk basuh sepatunya. Nah, ini sebenarnya kalau kita pahami bisa jadi peringatan buat kita. Biasanya kalau kita buru-buru, apalagi dalam perjalanan masuk masjidnya menyediakan fasilitas untuk kencing berdiri. Setelah kencing, kita langsung ambil air wudhu, seolah-olah sudah selesai semua. Sebenarnya ada ikhtiar di situ. Periksa dulu di bagian bawah, jangan sampai ada, walaupun tidak ada, anggap saja ada, untuk ikhtiar. Jangan sampai ada percikan yang menempel, utamanya di sepatu atau di celana, yang kemudian gara-gara itu, hadis yang kedua tadi, gara-gara itu wa ma yu'azzibani fi kabirin. Jadi orang itu diazab di kubur bukan karena dosa besarnya, tapi kebanyakan karena dosa kecil. Dosa kecilnya itu yang tadi, gara-gara kencingnya tidak beres dibersihkan. Nabi kasih contoh, selesai kencing jangan langsung selesai. Kalau selesai semua ceboknya, perhatikan lagi hal-hal yang mungkin bisa menempel. Contoh yang diberikan Nabi adalah khuffaihi, sepatunya dia bersihkan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.